Shalom semuanya, kembali ke pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan kita mau coba lihat apa pertanyaannya dan bagaimana kita menjawabnya. Ya, pertanyaan selanjutnya adalah demikian. Lalu kenapa kita harus memilih satu agama saja? Kenapa kita tidak bisa percaya kepada semua agama? Ya, lalu kenapa kita harus memilih satu agama saja? Kenapa kita nggak bisa percaya kepada semua agama? Begini, yang pastinya kalau kita memilih untuk percaya atau memeluk semua agama itu bakal ngerepotin bapak-bapak di catatan sipil, ya. Karena kolom agama di KTP kita itu cuma sempit, bro. Jadi kalau kita mau cantumin semua agama itu nggak akan cukup, kagak pernah cukup, gitu ya. Itu akan ngerepotin bapak-bapak di catatan sipil. Dan yang kedua, saya tahu motivasi Anda untuk memeluk semua agama adalah supaya Anda dapat THR lebih banyak, kan? Natal dapat THR karena Kristen, Lebaran dapat THR karena Islam, Galungan dapat THR karena Hindu dan segala macamnya. Jadi itu karena motivasi Anda untuk percaya dan memeluk semua agama. Ayo. Oke, sekarang jawaban yang serius dari pertanyaan ini. Kenapa kita tidak bisa percaya kepada semua agama? Karena jawabannya adalah kita tidak akan mungkin bisa. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Kita tidak akan mungkin bisa percaya kepada semua agama bukan karena praktek ritualnya. Oh, kita harus sholat 5 waktu, kita harus sembahyang ke pura, hari Minggu kita harus ke gereja. Wah, nggak akan sanggup, berat banget. Bukan itu maksud saya. Maksud saya adalah ketika kita tidak bisa percaya kepada semua agama adalah karena masing-masing agama memiliki klaim eksklusif masing-masing. Dan seringkali itu berkontradiksi antara satu dengan yang lainnya. Misalnya, ada satu agama yang mengatakan ada banyak dewa-dewa dan yang agama lain yang mengatakan Tuhan itu cuma satu. Ada agama yang mengatakan nanti kalau kita itu mati, kita akan dihidupkan kembali di dalam reinkarnasi, dan ada agama yang mengatakan no, tidak ada reinkarnasi. Habis mati kita langsung ke surga atau ke neraka. Ada agama yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, dan agama yang lain mengatakan bukan, Yesus itu manusia, dan bahkan kalau ada orang menyembah Yesus sebagai Tuhan itu berdosa luar biasa. Jadi mari kita bisa melihat semua agama yang ada dan kemudian memikirkan mereka tidak akan bisa sama-sama benar. Kalau satu benar, yang lain pasti salah. Kalau Yesus itu Tuhan, maka yang mengatakan Yesus cuma manusia pasti salah, dan sebaliknya kalau Yesus itu cuma manusia maka orang yang menyembah dia sebagai Tuhan pasti salah. Tidak mungkin dua-duanya benar. Apakah Yesus itu Tuhan atau tidak? Kita tidak akan mungkin secara konsisten percaya dan memeluk semua agama secara bersama-sama. Jadi bagaimana kita tahu mana yang benar dong kalau begitu? Di dunia ini ada berbagai banyak agama dan kepercayaan, dan mana yang benar kalau begitu? Pasti jawabannya cukup rumit, tetapi mari kita bayangkan demikian. Mari kita mencoba untuk melihat diri kita siapa. Kita adalah manusia yang berdosa, kita manusia ciptaan yang lemah, yang hina, dan kita tidak akan mungkin bisa datang kepada Tuhan, sang pencipta alam semesta ini, yang maha kudus, yang maha mulia. Siapakah kita? Kita nggak akan bisa datang kepada Tuhan. Dan itulah kenapa ada banyak agama. Masing-masing orang mencari jalannya sendiri untuk bertemu dengan sang Khalik, sang pencipta, dan bersatu dengan dia. Dan saya katakan sekali lagi, di dalam keberdosaan, kehinaan kita, manusia tidak akan pernah bisa datang kepada Allah yang Maha Kudus. Tetapi klaim kekristenan berbeda. Kekristenan mengatakan bukan kita manusia yang mencari Tuhan, tetapi Tuhan yang mencari kita. Tuhan yang datang mencari kita melalui Yesus Kristus. Yesus yang adalah Tuhan datang untuk menjumpai manusia dan memperkenalkan dirinya kepada manusia. Bagaimana kita tahu bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan? Tentu saja ada berbagai banyak argumentasi yang dikemukakan, tetapi secara singkat kita bisa mengatakan demikian. Yesus hidup dengan tidak berdosa selama dia hidup di dunia. Yesus melakukan banyak mukjizat dan menggenapi banyak nubuatan, dan yang paling ultimat adalah ketika dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga seperti yang dia katakan. Kebangkitan Yesus menjadi sebuah klaim ultimat bahwasanya dia adalah Tuhan yang benar. Jadi secara sederhananya, sekali lagi dikatakan,
Kita tidak akan pernah mungkin bisa percaya dan memeluk semua agama secara bersama-sama dengan konsisten. Karena setiap agama eksklusif dan memiliki klaim yang berbeda-beda, yang bahkan berkontradiksi, sehingga tidak bisa sama-sama benar. Maka bagi kita yang mendengarkan hari ini, mari kita sungguh-sungguh berkomitmen untuk mencari kebenaran itu. Mari kita sungguh-sungguh menggumulkan apa yang kita percayai. Apakah yang kita percayai itu, apakah yang kita imani benar-benar benar atau tidak? Di tengah segala kepercayaan yang ada, apakah kita benar-benar meyakini sesuatu yang benar atau tidak? Tetapi di sisi lain saya juga ingin mengatakan dan mengingatkan kepada setiap kita demikian. Jangan pernah merasa superior dan merendahkan agama orang lain, merendahkan kepercayaan orang lain. Yang pertama, kita harus tetap memiliki hati yang toleran, menghargai kepercayaan orang lain, apa yang dia percaya sekalipun kita tidak setuju dengan kepercayaan itu. Yang selanjutnya, kita harus tetap memiliki hati yang rendah hati. Kita tetap harus rendah hati karena sekali lagi ketika kita meyakini bahwasanya kita mengenal kebenaran bukan karena kita yang lebih hebat dan lebih tahu daripada orang lain, tetapi karena Allah yang menganugerahkan kebenaran itu kepada diri kita. Allah yang membuka dirinya, memperkenalkan dirinya melalui Kristus kepada kita. Sehingga kita bukan lebih hebat daripada orang lain, tetapi kita adalah orang-orang yang telah menerima anugerah. Sehingga kita tidak boleh sombong, tidak boleh superior, dan kita harus rendah hati. Dan justru semakin rendah hati, karena apa yang kita percayai adalah anugerah dari Tuhan.